Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Azania Rahmawati, kelas PGMI 1A, NIM 253141027. Di sini saya akan mereview materi dari kelompok 8 ilmu kalam yang berjudul yang membahas tentang Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh pembaru Islam yang paling berpengaruh pada abad ke-19. Ia dikenal sebagai ulama rasional, reformis, dan modernis yang berusaha mengembalikan semangat berpikir kritis dalam Islam. Pemikirannya menjadi dasar bagi gerakan pembaharuan Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Nah, kita mengenal biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Lahir pada tahun 1849 di Mesir, di daerah Mahallat Nasr. Ia berasal dari keluarga sederhana, bukan bangsawan, tapi dikenal terhormat dan suka menolong. Ketika Abduh lahir, Mesir sedang berada di bawah tekanan politik dan ekonomi akibat kekuasaan penguasa yaitu Muhammad Ali. Situasi sosial yang penuh penderitaan inilah yang membentuk kepekaan Muhammad Abduh terhadap persoalan keadilan dan kemanusiaan dalam Islam. Beranjak dewasa, beliau Muhammad Abduh mulai menempuh pendidikan. Awalnya ayahnya mengirim Abduh belajar di Masjid Al-Ahmadi, Masjid Al-Ahmadi Tanta. Namun, sistem pengajarannya yang kaku membuat Abduh bosan dan akhirnya pulang ke desa untuk bertani. Lalu pada usia 16 tahun, ia menikah muda dan sempat ingin berhenti belajar, tetapi pamannya melarang, yaitu Syekh Darwis. Pamannya melarang untuk berhenti belajar. Pamannya mendorong untuk kembali menuntut ilmu. Abduh sangat berterima kasih kepada pamannya dan berkata, "Beliaulah yang membebaskanku dari penjara kebodohan dan membimbingku menuju ilmu pengetahuan." Kemudian Abduh melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di Al-Azhar pada tahun 1866. Di sinilah beliau bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, tokoh besar pan-Islamisme yang sangat mempengaruhi pemikirannya. Al-Afghani mendorong Abduh untuk aktif menulis dan berpikir kritis, terutama tentang masalah sosial dan politik umat Islam. Lalu, setelah menyelesaikan belajarnya di Kairo pada tahun 1877, Abduh mulai mengajar di beberapa lembaga, termasuk Al-Azhar sendiri. Ia juga menulis surat kabar yaitu Al-Ahram dan Al-Waqa'i Al-Misriyah. Itu kan menyoroti isu-isu nasional dan kebangkitan Mesir. Namun, karena kedekatannya dengan Al-Afghani dan keterlibatannya dalam revolusi Urabi tahun 1892, ia diasingkan di Mesir. Abduh kemudian tinggal di Suriah, lalu ke Paris untuk bergabung kembali dengan gurunya. Di sana, mereka menerbitkan majalah yang terkenal yaitu Al-Urwah Al-Wusqa yang menyerukan persatuan umat Islam dan perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Setelah diizinkan kembali ke Mesir, Abduh akhirnya diangkat menjadi mufti Mesir pada 1999, jabatan tertinggi dalam bidang hukum Islam hingga wafat
pemikiran Abduh berpusat pada pembaharuan Islam agar bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Yang pertama ada rasionalitas dan ijtihad. Menurut Abduh, Islam adalah agama yang selaras dengan akal dan ilmu pengetahuan. Umat Islam mundur karena terlalu banyak taklid, hanya mengikuti pendapat tanpa berpikir kritis. Karena itu, pintu ijtihad harus dibuka, terutama dalam urusan muamalat atau masalah sosial dan kemasyarakatan. Adapun dalam hal ibadah, aturan agama sudah jelas dan tidak perlu diubah lagi. Yang kedua ada reformasi pendidikan. Abduh menilai sistem pendidikan di Mesir itu sangat timpang. Sekolah pemerintah hanya mengajar ilmu barat tanpa ada agama. Lalu sekolah agama hanya mengajarkan agama saja tanpa mengajarkan ilmu modern. Ia menginginkan sistem pendidikan yang memadukan ilmu agama dan juga ilmu modern agar umat Islam bisa cerdas secara intelektual dan spiritual. Tujuan pendidikannya baginya adalah membentuk manusia berakal sehat, berakhlak mulia, dan berjiwa bersih. Lalu yang ketiga ada teologi rasional. Abduh menolak pandangan fatalistik, keyakinan bahwa manusia tidak bisa mengubah nasibnya. Menurutnya, manusia diberi kebebasan dan bertanggung jawab moral untuk memperbaiki kehidupannya. Teologi ini dikenal sebagai teologi rasional dan teologi progresif yang menekankan peran akal dalam memahami wahyu. Yang terakhir ada relevansi pengaruh pemikiran Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh ini masih sangat relevan hingga saat ini. Ia menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang kaku, tetapi agama yang dinamis, yang sesuai dengan perubahan zaman. Pemikiran Abduh bisa menjadi dasar dalam menghadapi masalah-masalah modern seperti radikalisme, krisis moral, dan ketimpangan sosial dengan menekankan akal sehat dan keadilan serta kebebasan berpikir. Di Indonesia, gagasannya banyak mempengaruhi tokoh pembaharu seperti Harun Nasution dan Nurholis Madjid. Harun mengembangkan New Mu'tazilah, sedangkan Nurholis mengusung pembaruan pemikiran Islam yang modern dan kontekstual. Di sini tampak bahwa semangat reformasi Muhammad Abduh terus hidup dan menjadi inspirasi bagi umat Islam di berbagai belahan dunia. Muhammad Abduh bukan sekedar ulama, tapi juga pembaharu, pendidik, dan pemikir besar Islam. Ia mengajarkan bahwa untuk maju, umat Islam harus berpikir dengan akal sehat, berpegang pada nilai agama, dan terbuka pada ilmu pengetahuan modern. Warisan intelektualnya mengingatkan kita bahwa Islam sejatinya adalah agama yang menghargai akal, ilmu, dan kemajuan, bukan agama yang tertutup dan anti pembaruan. Nah, demikian teman-teman review materi tentang Muhammad Abduh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.